Shalom, selamat malam sahabat Santus Sawasi. Apa kabar sahabat pada malam hari ini? Semoga kabar dalam keadaan baik-baik saja. Baik, sebelum kita beristirahat pada malam hari ini, namun sebaiknya kita merenungkan sedikit kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang terkasih, kami bersyukur padamu untuk penyertaan Tuhan hingga saat hari ini Tuhan. Engkau masih menjaga melindungi kami Tuhan. Kami bersyukur Bapa untuk setiap kehidupan yang Kau berikan Bapa. Bapa yang baik, sebentar lagi Bapa kami mau istirahat Bapa. Sebaiknya kami akan mau mendengarkan dan merenungkan sedikit kebenaran firman Tuhan Bapa. Kau berkati kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik, shalom sahabat Santos Asi. Pada malam hari ini kita sama-sama mau belajar di dalam kitab Injil Markus pasal 10 ayat yang ke-17. Dengan demikian firman Tuhan berbunyi, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia, dan sambil berlutut di hadapannya, ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Baik sahabat Santos Asi Ministry, pada malam hari ini saya memberikan tema kita, yaitu lebih mengasihi harta dunia. Ada seorang kaya yang datang berlari-lari mendapati Yesus dan berlutut di hadapannya. Ia datang dengan sangat bergelora, bertanya kepada Tuhan tentang syarat memperoleh hidup yang kekal. Orang kaya ini pastilah orang yang rajin dan giat bekerja. Dalam Amsal pasal 10 ayat yang keempat mengatakan, tangan yang laban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Baik, sekalipun berlimpah harta, ia tak serta-merta mengabaikan perkara-perkara rohani. Fokus hidupnya tidak hanya kepada materi duniawi, tetapi juga kepada perkara-perkara rohani. Terlihat dari pertanyaan yang ia ajukan, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Ayat atau nas kita di atas jarang mendapati orang kaya yang juga mengutamakan perkara-perkara rohani. Kebanyakan dari mereka hanya berfokus pada materi karena hatinya sudah melekat kepada harta. Seperti yang tertulis dalam Matius 6 ayat 21, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Namun orang kaya yang datang kepada Tuhan ini memiliki keseimbangan dalam hidup, khusus materi dan rohani. Selain kaya, ia juga orang yang taat. Terlihat dari pernyataannya dalam Markus 10 ayat 20. Beginilah firman Tuhan, "Guru, semuanya itu telah ku turuti sejak masa mudaku." Jadi sejak masa muda hingga sampai bertemu dengan Tuhan Yesus, ia secara konsisten melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Sekilas terlihat ia memiliki kehidupan rohani yang baik. Menurut penilaian manusia, apa yang telah diperbuat orang kaya ini serasa tidak ada celah, karena ia telah melakukan semua hukum Tuhan. Namun, apa yang Tuhan katakan selanjutnya di dalam Markus 10 ayat 21, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jauhilah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika diperintahkan Tuhan untuk menjual semua miliknya dan membagikannya kepada orang-orang miskin, ia menjadi kecewa, lalu pergilah dengan sedih sebab banyak hartanya. Di dalam Markus 10 ayat 22.
Semula si kaya ini berlari mendatangi Tuhan Yesus dengan antusias. Kini ia meninggalkan dia dengan hati yang kecewa. Jadi artinya, harta dunia seringkali menjadi penghalang bagi seseorang untuk mencapai kerajaan sorga. Baik, mungkin ini renungan singkat kita pada malam hari ini. Mari kita menutup dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami bersyukur padamu Tuhan untuk firman-Mu pada malam hari ini. Tuhan telah mengingatkan kami Bapa bahwa kami tidak mencari harta duniawi, melainkan kami mencari harta di kerajaan sorga. Dan kami tidak terikat dalam setiap harta di duniawi ini Bapa, agar kami tidak terhalang untuk mencapai ke kerajaan sorga Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Sebentar lagi kami akan mau istirahat. Tuhan berkati kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Bapa, haleluya, amin. Baik saudara-saudara, jika saudara-saudara rindu untuk didoakan, silakan cantumkan di bawah kolom komentar agar bisa didoakan. Baik, itu saja renungan singkat dari kita. Saya sapa kita, shalom.